Halo cuy, balik lagi sama gue Rere di Sudut Ngobrol. Hari ini gue mau bahas tentang sejarah Vespa Corsa di Indonesia. Jadi, Vespa Corsa itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Dan Motor Indonesia pada tahun 1991. Awalnya unit yang masuk ke Indo itu dia build up dari Italia sampai tahun 1993. Kemudian pada tahun 1994 itu diproduksi secara lokal di Indonesia. Nah, dari spesifikasi teknis si Vespa Corsa itu sendiri, ia bermesin 2 tak, cc-nya itu 121,2, dibulatkan jadi 125 cc, terus tenaganya itu 6,87 horsepower. Nah, transmisinya itu sendiri CVT otomatis dengan tuas netral manual. Nah, jadi Matic yang nggak Matic banget sih menurut gue pribadi. Dia ada giginya tapi cuma satu. Nah, kelebihan dan kekurangannya Vespa Corsa apa sih? Yang pertama, itu transmisinya otomatis. Matic nggak kalah sama Vespa Matic zaman sekarang. Nah, jadi yang kedua itu juga salah satu pelopor skuter Matic di Indonesia. Jadi menurut gue Vespa Corsa ini cukup worth it untuk dikoleksi. Tapi selain kelebihannya itu ada juga kekurangannya cuy. Kekurangannya itu untuk spare part dan suku cadang menurut gue pribadi sih harganya agak lumayan lah. Kemudian nggak semua bengkel juga bisa handle si Vespa Corsa. Tapi jangan takut, di Jakarta khususnya Jakarta Selatan ada bengkel yang bisa handle si Vespa Corsa. Nggak cuma bengkel Vespa secara general ya. Di sini juga ada bengkel spesialis khusus yang menangani Vespa Corsa. Nah, habis itu kita bahas desainnya. Pribadi gua sendiri yang punya Vespa Corsa ini, menurut gua desainnya itu unik. Campuran antara retro sama modern, klasik sama modern lah. Yang dimana lampunya itu bulat, sasisnya itu kecil sama kayak PTS, dia termasuk Vespa small frame. Terus Matic juga nggak kalah sama Vespa Matic zaman sekarang, dan ada starter elektriknya juga atau electric starter. Jadi ya cukup worth it sih menurut gua. Lu semua punya Vespa Corsa. Emang zaman sekarang kalau kita lihat di marketplace, khususnya kita bilang Facebook, Vespa Corsa itu sendiri harganya itu udah lumayan tinggi ya. Yang gua lihat itu terakhir 30-an, tapi masih ada lah beberapa yang agak low price tapi low price-nya itu sendiri juga di angka 20 jutaan sih. Tapi worth it sih kalau menurut gua lu punya Vespa Corsa. Dan kalau lu mau lihat detail desain Vespa Corsa seperti apa, lo bisa cek di video short YouTube Sudut Ngobrol. Thank you udah lihat channel gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mau kita bahas apa lagi sih nanti tentang si Vespa Corsa ini. Thank you. Goodbye.